Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok yang beranggotakan 3 anggota. Saya sendiri, Revita Jani Putri dengan NIM belakang 020. Saya Olifatul Aini dengan NIM belakang 04. Saya Adinda Fatimah dengan NIM belakang 06. Izin mempresentasikan hasil pemrograman web kami. Langsung masuk saja hasil sini. Yang pertama kita itu membuat indeks untuk tampilan dari hasil outputnya. Nah, di indeks ini memberikan tampilan pada halaman login saja. Nah, pada halaman login itu bukan judul login dengan nama login. Lalu di sini ada link yang memberikan tampilan pada halaman login itu rapi. Nah, di sini stylenya ada style body, beberapa style yang digunakan. Lalu masuk pada halaman body-nya itu di sini ada tampilan logo Umko pada tampilan halaman ini. Lalu ada tampilan silakan login yang keluar di sini, silakan login. Nah, masuk ke kotak login dengan kode seperti ini. Nah, apabila di sini menyertakan username dan password. Nah, apabila di sini pengguna itu memberikan username dan password yang tidak sesuai dengan database atau data yang dimasukkan sebelumnya, maka yang keluar adalah login gagal atau username dan password salah. Nah, apabila dalam proses login itu pengguna itu belum memasukkan data sebelumnya, nah, yang keluar apa? Outputnya yaitu Anda harus login dan untuk mengakses halaman admin. Nah, misal pengguna itu dikerahkan untuk mengisi halaman login terlebih dahulu. Nah, di sini tampilan input type-nya. Nah, kenapa harus type? Karena type di sini itu untuk aksi dari penggunanya agar lebih interaktif. Lanjut ke file koneksi.php. Di file koneksi.php ini menyambungkan dari file-file yang ada di sini untuk menghasilkan proses logout-nya. Nah, di file koneksi.php ini juga berisikan database data dari username yang sudah dimasukkan. Nah, di sini tertera bahwa di koneksi ini mengkonekkan atau menyambungkan data ke localhost, root, dan ini password, dan web. Nah, localhost ini berarti alamat data atau data tampilannya. Nah, di sini itu username yang sudah dimasukkan, lalu ada passwordnya. Nah, kenapa di sini kosong? Karena password itu kan bersifat internal atau yang tahu itu individunya, penggunanya saja. Nah, juga menyambung pada tampilan web lainnya. Nah, masuk. Selanjutnya ada file proses login. Nah, di sini ada tampilan untuk mengaktifkan sessionnya, yang berarti itu
tampilan-tampilannya bisa dilihat outputnya seperti itu. Nah, di sini di file proses login juga menghubungkan dengan file koneksi tadi yang berisikan database-databasenya. Lalu di sini ada menangkap data-data dari form yang dimasukkan oleh pengguna, file data username dan passwordnya. Nah, di sini menyeleksi data apabila data itu belum dimasukkan ke proses login atau data tersebut salah memasukkan username atau passwordnya. Nah, di sini ada session memasukkan username dan status loginnya itu sudah login atau belum dan menyambungkan dengan index.php nantinya. Nah, langsung kita aplikasikan saja. Nah, begini tampilan yang sudah setelah diinputkan kode-kodenya tadi. Nah, apabila di sini kita masukkan username dan passwordnya seperti yang sudah saya buat sebelumnya dengan username. Nah, apabila username dan passwordnya itu tidak sesuai, maka yang keluar itu login gagal atau username dan password salah. Nah, ini tampilan setelah kita melakukan proses loginnya. Nah, di sini tertera halaman utamanya pada halaman home itu keluar kalimat berada dan selamat datang di praktikum web Universitas Muhammadiyah Kudus dengan kode yang kita masukkan pada home.php itu seperti ini. Nah, ini kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya, bisa dilanjutkan oleh Mbak Adinda Nur. Selanjutnya yaitu pada file pada folder profil file view.php. Tag ini akan muncul akan tampil ketika folder user belum diinput datanya. Setelah diinput, nantinya pada folder view.php pada folder user file view seperti ini. Akan muncul tombol tambah data sesuai dengan tag yang sudah saya masukkan. Di sini pada tombol tambah data saya menggunakan btn primary yang nantinya outputnya akan berwarna biru. Sini btn primary pada tulisan tambah data. Nah, biru seperti ini. Lalu ada beberapa kolom yang berisikan nama, username, dan aksi. Seperti ini. Nama, username, dan aksi. Yang di dalamnya bisa diisi dengan mengklik pada tombol tambah data nantinya. Lalu kita masuk ke file tambah.php. Pada file tersebut nantinya outputnya setelah diklik akan muncul seperti ini, ada tabel berisikan nama, kemudian dalamnya ada masukkan nama, berikut ada juga username dan password. Tagnya seperti ini.
ada tulisan tambah user, terus nama. Pada kolom nama, hmm, dalam kolom nama itu kan ada masukkan nama ini. Nah, biar biar sedikit samar, itu kita menggunakan tag placeholder. Begitupun pada username, dalamnya juga username, dalamnya juga masukkan username. Lalu pada password, dalamnya juga kita menggunakan placeholder, yaitu password. Lalu pada tombol kembali, kita menggunakan btn default, yang dimana warnanya itu transparan atau putih. Agar putih itu kita menggunakan tag default. Seperti ini. Lalu pada tombol simpan, kita sama menggunakan btn primary. btn primary. Kita coba tambah datanya. Kita isikan passwordnya, lalu klik simpan. Nah, berhasil dan akan muncul pada tampilan user. Selanjutnya kita mencoba tombol hapus. Dan bisa juga lalu kita coba tombol pada tombol edit. Nah, pada tombol edit ini kita menggunakan pada file edit sama seperti tadi, ada beberapa kolom dan tabel. Seperti ini nama, lalu kita isikan apa yang kita masukkan terbaru gitu ya, data terbarunya kita, misal contohnya seperti ini. Pada username kita ubah seperti ini, password kita ubah coba seperti ini dengan tag yang sudah kita masukkan. Nah, ini juga di bawah kolom password ada tulisan isi password jika ingin mengubah password. Jadi ketika kita tidak ingin mengubah password tersebut, akan menyimpan seperti password lamanya. Jika kita ingin mengubah, diisi saja sesuai dengan tag atau perintah yang sudah kita ketik sebelumnya. Seperti ini. Untuk kolom atau tabelnya ini juga sama seperti waktu tambah data tadi, kurang lebihnya sama. Coba kita klik ya, update. Nah, coba ulang ya. Nah, sudah. Berarti sudah update dan tombolnya juga sudah bekerja sesuai dengan apa yang kita ketik, apa yang kita perintahkan pada tagnya. Ada tombol hapus dan edit. Lalu pada tag edit, pada tag edit, pada output ini, pada output aksi menampilkan dua pilihan, yaitu edit dan hapus. Pada tombol edit ini berwarna kuning karena tag yang kami masukkan pada file view.php menggunakan btn warning. Nah, pada tombol hapus juga kita menggunakan, kenapa warna merah, kita menggunakan btn danger.
dan output seperti ini. Selanjutnya, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Uli Fatul Aini. Selanjutnya, saya jelaskan untuk aksi menjelaskan mengkoneksikan web dengan PHP untuk menangkap data yang dikirim dari Chrome dengan tag nama sama dengan nama, username sama dengan username dengan menggunakan MD5 sebagai password. Menginput data ke database menggunakan MySQL query koneksi, insert into admin, nama admin, username, password, values, nama, username, password. Mengalihkan halaman kembali ke indeks. Header location indeks PHP halaman user. Menangkap data yang dikirim dari form. Selanjutnya yaitu update data ke database, MS query, koneksi, update admin, set nama admin, username, password. Itu dengan outputnya edit, Uli Aini, terus dengan password update. Dan bisa menangkap data yang dikirim dari view menggunakan MySQL query koneksi delete from admin where admin. Itu digunakan untuk menghapus Uli dengan nama username Uli bisa dihapus. Selanjutnya indeks PHP dengan tag title administrator itu dengan memunculkan di halaman administrator ini. Terus selanjutnya untuk script SRC dari nomor 18 sampai nomor 23 untuk menampilkan latihan menu latihan 1, 2, 3. Untuk dokumen ready function example database ini untuk menampilkan search di sini untuk kita mencari Uli Adinda dan bisa muncul. Software ini untuk menampilkan halaman di outputnya yaitu administrator dan untuk yang tag ini ngeber dengan input indeks PHP halaman home untuk menampilkan output home dan di tag ini untuk menampilkan user dan untuk div class drop-down menu untuk menampilkan menu user yang bisa diklik untuk outputnya 1, 2, 3 ini latihan 1, 2, 3.
Untuk Ahref logout ini untuk melogout keluar dari sistem untuk mengakhiri sesi login. Untuk yang selanjutnya yaitu mengaktifkan season untuk memulai dari awal, season destroy untuk menghapus semua season, mengalihkan halaman sambil mengirim pesan logout ke location index di bagian location index PHP pesan logout untuk kita keluar dari sesi login logout ini. Sekian yang kita jelaskan. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan step-step dari input kode kita. Apabila ada kesalahan atau tutur kata kita yang kurang tepat, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.